Oke, halo teman-teman, balik lagi ke channelnya Lumiere Production bareng gue Bram dan kali ini gue bareng Valen. Hai. Ya, jadi kenapa gue undang Valen kali ini? Karena subscriber kita udah nyampe 1000. Video pertama itu kan waktu itu Valen, yang waktu itu ada film pendek, film pendek itulah ya, Iya. itu Valen. Jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Valen. Oke, jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Valen. Kalau Valen ini kan sekarang ini sales property nih ya, Val ya. Iya, betul. Tapi sebelumnya kan Valen pernah jadi apa, Val? Jadi bubble. Valen sebelumnya pernah jadi apa, Val? Pernah jadi nggak boleh. Jadi barista di cafe bubble tea di mall. Oke. Nah, sekarang kan bisnis bubble tea itu lagi lumayan menjamur ya. Iya betul. Di mall banyak, terus di ruko-ruko juga udah mulai banyak banget. Iya. Kalau gue penasaran nih, kira-kira kalau jadi barista di mall, di cafe bubble tea gitu, itu kerjaannya ngapain aja, Val? Yang pertama pastinya kita ngecekin produknya, Mm-mm. lalu kita bikinin Ngecekin produk tuh ngecekin apa aja, Val? expirednya, Oh. sesuai standar nggak gitu. Oke. Contoh bubble, kalau udah menggumpal itu udah nggak boleh dibuat, karena kalau udah gumpal itu ibaratkan udah nggak layak pakai lah kalau di sana. Yang kedua, otomatis kita juga harus bikin minumannya di depan customernya itu, Oke. ya kan? Karena kan nggak mungkin di belakang tuh kita kerja di depan customernya itu, lalu kita juga diajari untuk jadi kasirnya juga. Oh, jadi kasir juga Kasirnya ya juga. sekalian ya. Jadi kita bertanggung jawab nih, semisal ada uang hilang kita harus menggantiin juga kayak gitu. Oh, oke. Gitu. Abis kita kerja kita harus beresin meja, bangku, lantainya kalau kotor juga kita harus ngepel, nyapu juga. Oh, Kayak oke. gitu. Buang sampah sampai kita bawa tong sampah ke Solo juga kita pernah. Oh, Gitu. Nah, Val, kalau Valen kan kalau nggak salah waktu itu di salah satu brandnya itu yang lumayan gede juga ya. Oh iya. Dan dia kalau nggak salah Valen itu yang di Mall Kelapa Gading. Betul, Kelapa Gading. Yang di Kelapa Gading. Nah, itu kalau yang Valen itu dia cuma berupa booth doang, orang beli langsung dibawa jalan apa ada kafenya gitu, ada kursi dan mejanya. Kalau yang paling kerja waktu itu ada ada tokonya, jadi bisa makan, bisa minum di tempat itu sambil bisa mau dibawa pulang juga bisa. Oh, tapi berarti bisa makan di tempat, minum di tempat juga ya? Bisa minum di tempat. Oh, gitu. oke. Kalau di situ ada makanannya nggak sih? Makanannya nggak ada. Nggak ada ya, Kita jadi pure minuman aja. Minuman aja. Iya, betul. Kalau ada makanannya mungkin lebih ribet lagi ya. Lebih Kamu ribet harus, lagi. Harus bikin makanan segala Iya kan. betul. Itu perjuangan untuk bikin minuman aja kayaknya ribet gimana makanan. Oke. Nah, kalau yang tempat Valen ini kan kalau yang pernah gue lihat itu biasanya banyak anak mudanya ya. Betul, anak Ya. muda banget. Yang Kerja. jadi baristanya di Betul. situ yang kerjanya itu anak muda semua. Anak muda rata-rata ya. Nah, kalau di situ satu shift berapa orang biasanya? Kita dibagi ada shift A, B, C sampai D. Nah, itu biasa selang waktunya bisa sejam-sejam. Contoh, yang A itu harus jam 9, terus yang B itu jam 11, yang C itu jam 12, yang D itu jam 2 atau Oh, setengah oke. 2 gitu. Jadi di shift-shift pokoknya kita kerja tuh kurang lebih 8 atau 9 jam ya, kurang lebih kayak gitu. Oh, paling maksimal 9 lah. Maksimal 9 9 jam. jam itu udah sama istirahat. Oke. Mm. Oke. Berarti cuma sejam doang istirahat ya Jam kalau. istirahat. Gitu. Terus waktu itu ramai banget nggak sih? Rame banget, Rame apalagi banget ya? kan bubble tea ini paling kerja di masa-masa bubble tea baru Iya, mulai bener-bener naik lah. gitu. Dan cafe bubble tea yang kalian kerja ini juga mulai dikenal banyak orang gitu Iya. ya. Harganya nggak terlalu murah. Nggak terlalu murah, tapi mungkin karena rasanya dan kualitas standarnya oke, jadi yang membuat orang tuh banyak yang mau beli ke sana. Iya. Gitu. Emang sih kayak keluarga gue juga kebanyakan kalau misalnya cari bubble tea, kalau misalnya ada toko yang Valen itu, dia pasti akan ke situ Ke tuh. sana. Kita ada produksi ini sendiri, cuman kalau kita udah terima dalam kemasan kayak gitu, jadi udah tinggal pakai aja gitu. Oh, dia ada produksinya sendiri, tapi pas nyampe ke store-nya itu udah berupa kemasan. Jadi tinggal gitu. langsung di situ Iya, aja. tinggal dibuat aja sih. Oke. Kan ramai banget tuh waktu itu. Nah, itu kecapeannya kayak gimana sih kerja di situ? Capeknya super.
pertama, apalagi tuh kalau udah menjelang-jelang weekend ya. Dari pagi nyetok bahan itu kalau kurang kita udah kejar-kejaran, kayak ngeronde terus. Ibaratkan kan satu orang pesen kan nggak mungkin 1 atau 2 gelas doang ya. Bisa beli itu 4, 5, apalagi banyak requestnya less sugar, more ice, less cream, less bubble atau apapun gitu. Itu nggak boleh salah tuh ya? Itu nggak boleh salah, dan itu zaman dulu tuh masih belum pakai mesin banyak, manual. Misalkan kan contoh kita minta less sugar, creamernya itu ada beda hitungannya, atau less ice deh, beda hitungan, itu masih manual pakai tangan semua creamernya. Kalau kurang akurat rasanya pasti agak beda. Suhu teh segala macam juga ada mempengaruhi. Tapi itu ada petunjuknya ya, kalau less sugar itu segimana? Ya ada, kita ada perhitungan, jadi matematikanya tuh diperlukan. Oh gitu. Iya, makanya tuh harus pintar-pintar berhitung di otak. Pintar-pintar berhitung ya. Jadi bukan cuma sekedar bikin, nyajiin, ambil duit, taruh, enggak ya? Iya, itu udah rumus matematikanya tuh sebelum kita dikasih kepercayaan untuk bikin minuman, kita tuh dites 1 hari itu, wah lembaran bisa panjang, kita suruh isi. Oh gitu. Iya, sebelum kita dikasih untuk bikin minuman. Jadi bener-bener udah harus hafal luar kepala ya? Iya. Saat orang order, takarannya kita udah hafal, ya udah tinggal bikin doang. Iya, gitu. Jadi udah nggak boleh lihat buku lagi, nggak boleh. Paling mudah, paling kalau awal-awal kita belum disuruh bikin minuman, suruh masukin topping dulu. Kita kan udah tahu nih gram-gramnya berapa. Nah, kita cuma suruh masukin topping dulu tuh terus-terusan. Karena lama-lama udah hafal, next step kita tuang-tuangin creamer, tuang-tuangin apa. Nuangin topping minuman? Iya. Emang ada tekniknya sendiri? Ada caranya. Oh, ada caranya. Contoh, kita bubble itu kan pasti direndam ke dalam air gula. Kan nggak mungkin dia dalam keadaan kering ditaruh di tempat gitu dong. Otomatis ngegumpal. Makanya butuh air gula itu. Oh, supaya nggak ngumpel. Iya, jadi sebelum ditaruh ke minuman, itu bubble diaduk dulu 2,5 kali, baru diangkat. Kan ada kayak mode strainer gitu, saringan. Diangkat, nggak boleh terlalu kering dan nggak boleh terlalu basah. Karena kalau terlalu basah di cupnya itu akan ada gula ngendap di bawah. Otomatis rasa bubble tea-nya itu akan lebih manis. Gitu. Jadi ada ininya, dan setiap gelas itu ada gram-gramnya juga. Misalkan medium size itu cuma bolehnya mungkin 40 gram atau 55 gram, contoh seperti itu. Kalau yang small kurang lebih 30 gram, nggak boleh lebih dari itu. Jadi benar-benar ada tekniknya semua. Iya. Selain harus jago ngitung nih, harus punya kemampuan lain nggak sih? Misalnya kalau Valen kan waktu itu memang background-nya tata boga. Oke, baik. Jadi kan Valen mungkin ngerti gitu ya, sedikit banyak ngerti lah tentang minuman. Perlu nggak sih pengetahuan tentang kuliner itu, tentang makanan atau minuman? Sebenarnya nggak perlu sih. Perlu, ya? Yang penting ada kemauan mencoba, sama seiring berjalannya waktu kita kan terus mencoba tuh, kita lama-lama bisa gitu. Ibaratkan probation lah 2-3 bulan pasti udah mulai bisa gitu sih. Nah, Val, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nyoba nih jadi barista gitu, kalau Valen waktu itu cari channelnya gimana supaya bisa masuk ke bubble tea cafe itu? Jadi karena sebelum untuk masuk ke cafe itu, Valen coba cari yang lagi hype itu apa sih gitu. Jadi contoh saat ini lagi hype-nya bubble tea. Bubble tea apa sih yang lagi nih? Coba ajuin ke beberapa tempat. Ajuinnya gimana caranya? Ajuin ada di internet atau gimana? Iya, di internet melalui misalnya contoh Instagram, kan udah banyak sekarang Instagram. Contohnya kayak dia ada khusus HRD-nya lah, misalkan kita lamar di situ lewat email. Nanti dia hubungin kita, ajak ketemuan di lokasi. Terus interviewnya kayak interview kerja gitu nggak? Apa agak lebih santai atau? Seputar apa yang kamu tahu tentang tempat itu. Terus kenapa sih mau kerja di situ? Terus tahu produk ini tuh dari mana gitu. Terus sama minuman apa yang paling kamu sukain dan udah pernah cobain belum minuman kita gitu. Basic aja gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngelamar jadi barista di suatu kafe, kita harus kenalin dulu. Iya, betul. Cobain dulu yang paling kita suka yang mana. Gitu. Gitu sih. Jadi dari banyak ya lowongan-lowongan itu di sosial media juga udah banyak sekarang. Betul banget.
mau nanya nih, pengalaman paling menyenangkan Valen di situ gimana? Terus yang paling menyedihkan kayak gimana sih selama jadi barista di Bubble Tea Cafe itu? Oke, kalau untuk pengalaman yang menyenangkan sih ketemu temen-temennya yang maksudnya enak, mudah bergaul dan satu maksudnya kurang lebih umurnya tuh nggak beda jauh, jadi masih ya punya temen baru lah. Pertama itu jadi temennya asik-asik di situ, muda-muda asik-asik semua. ya. Yang kedua kerjanya di mall. Misalkan kita capek, misalkan habis kerja istirahat, kita bisa ke mall belanja. Cuman waktunya nggak bisa panjang-panjang karena 1 jam doang istirahat, belum lagi makan. Kalau lagi kerja nggak boleh kabur-kabur bentar? Kan kita ada bagiannya, ada yang ada station-stationnya masing-masing ya? Ada kayak ibaratkan PIC-nya masing-masing station itu. Ya kita emang stationnya untuk jadi kasir, ya udah kasir. Kalau kita mau minum harus ada yang backupin dulu, ntar balik lagi ke toilet juga gitu, backup-backupan. Jadi bener-bener dibikin se-efektif mungkin ya, jadi nggak bisa ada banyak orang, nggak bisa kabur. Nggak bisa kabur. Misalkan nih ada banyak tamu, pura-pura ke toilet aja, minta backupin. Kalau lama kita ditegur tuh, ketahuan kok lama banget. Sering nggak ditegur? Enggak dong, nggak kabur. Iya betul. Nah, tadi kan balik Val, bentar. Tadi kan yang pertama teman-temannya semua muda-muda asik-asik. Yang di sini emang nggak asik? Asik juga. Asik juga loh guys. Asik juga. Iya. Oke. Terus tadi itu selain teman-teman, terus kerjanya kan di mall, jadi ya sekalian bisa cuci mata lah ya. Iya betul. Terus apa lagi? Enaknya kita punya ilmu baru karena gak semuanya kita bisa dapetin. Contoh ya kayak kita taunya tuh bikin minuman ya bikin aja gitu kan, bikin tatonya tuh dibalik itu tuh banyak rintangan yang harus kita lalui gitu. Kan kita belajar pertama harus kenalin produknya juga. Terus nanti ada tesnya dulu juga nih, udah 3 bulan situ kita dites lagi nih, udah bisa belum? Kalau nggak bisa kita bisa dikeluarin. Jadi kayak ada ujiannya. Ada ujiannya. Iya, ada ujiannya. Sebelum bisa terjun ke store-nya, ke kafenya, itu dilatih berapa lama? Probation 3 bulan. Oh, ke kafenya itu? Iya, sebelum ke kafe itu dilatih dulu nggak? Kan dia juga harus punya standar tertentu dong. Orang ini udah bisa nih, baru dikirim ke kafe. Kebetulan Valen langsung training langsung di lokasinya, jadi sambil belajar sambil terjun. Tapi kita di sana kan pasti ada store manajernya juga kan. Kita ditempatin ke tempat yang mudah, contoh taruh topping atau belajar bikin bubble-nya. Jadi belajarnya itu langsung di tempat, tapi ada yang coach-nya gitu, ada yang ngajarin. Coach-nya juga ada gitu. Jadi nggak dilepas tadi ngomong. Terus awalnya dari yang station yang gampang-gampang dulu nih. Iya. Terus sampai dipercaya untuk ke station yang lain yang lebih susah, itu nanti dari store manajernya yang akan. Iya, jadi setiap anak itu ada 1 lembaran. 1 lembaran itu isinya jadi kasir udah bener belum? Kasir pun gak cuma jadi kasir, dari greetingsnya, naruh duitnya, terus kembaliin uangnya pakai tangannya pun juga harus bener gitu. Dari senyumnya nggak boleh kalau lagi ngelayanin tamu. Coba misalnya itu kamera tamunya nih, terus balikin greeting lu deh, greeting. Iya, misal apa ya, saya juga lupa. Halo Kak, kira-kira mau pesan apa? Senyumnya kayak kurang maksimal tuh. Sih nanti kita, halo Kak, kira-kira Kakak mau pesan apa? Gitu. Kakak mau yang manis, asam, atau yang mau kopi gitu. Kalau atau mau yang susu Kak, gitu kan ada banyak pilihannya dong. Kita jelasin ke produk. Kalau dia udah tahu itu udah poinnya maunya apa, enak. Kalau dia benar-benar buta tuh, Kak, saya favorit sini apa ya? Itu kita bingung, kita harus ngarahin. Kakak mau yang seger-seger, mau yang manis, mau yang kayak kopi, atau yang kayak gimana nih Kak? Oh saya mau yang segar. Oh segar ada sini loh Kak, gitu-gitu. Kita nunjuk menu pun nggak boleh satu tangan begini, kita harus begini, benar-benar. Gitu. Kenapa emang kalau begini nggak sopan? Nggak sopan. Tuh. Jadi kita harus benar-benar tangannya tuh seperti ini, jadi kayak nunjuk gitu. Kalau ngarahin duduk gimana di sana Kak? Atau kita mau kasih minuman juga nggak boleh satu tangan, harus 2 tangan. Gitu, etika memberi minuman, jadi kayak gitu lah. Coba kasih minuman ke kamera gimana? Ini ini mau dikerjain.
Oke. Oh, pengalamannya Yang menyenangkan dulu ya? yang menyenangkan, iya. Jadi kita lagi bikin minuman. Kalau lagi rame gitu, kita dilatih orang nih. Kan yang pertama tuh ada nervous-nervousnya gitu kan. Nah, ujung-ujung kita bodo amat tuh, yang penting jadi. Nah, tapi ada satu customer jadi malah yang godain gitu. Malah godain. Boleh nggak minta nomor teleponnya? Kita kan udah lagi sibuk-sibuk ya bikin minuman ya. Masa mau diinin minuman keteteran dong gitu. Ya maksudnya. Terus gimana cara nolaknya gimana kalau ada yang minta nomor telepon? Sorry ya, saya masih banyak kerjaan, nanti dulu ya. Ya udah saya tinggalin. Gitu aja. Kalau customer yang nggak jadi, kok gua ini sih sombong amat nih, gua tinggalin juga nih. Enggak gitu. Enggak. Kan udah bayar pertama, baru ada struknya, tinggal kasih. Iya. Gitu. Nggak bakal. Jadi pernah sering nggak sih digodain sama customer? Bukan digodain ya, diajak ngobrol gitu, diajak ngobrol yang lebih ke arah pribadi. Enggak sih, paling ini kebanyakan menolak. Menolak. Bukan, tapi pernah banyak yang nanyain gitu. Kalau banyak sih beberapa ada. Jadi pengalamannya Valen yang menyenangkan itu adalah digodain sama customer. Enggak juga. Itu saya zaman dulu masih takut. Takut ya? Takut. Oke. Pernah nggak ada pengalaman yang bikin Valen tuh sedih sampai drop banget gitu? Sedihnya, kalau sedih sih nggak terlalu ya, cuman ketika kita lagi sakit nih, terus tiba-tiba kita kan nggak bisa ninggalin tempatnya itu dong kerjaan, sedangkan kita udah disusun satu hari tuh jadwalnya udah disusun. Kalau kita tinggalin sakit pulang nggak ada yang gantiin posisi kita, itu kasihan di mereka karena kan posisinya rame konsumennya, tamu-tamunya, terus kita tetap harus usahain nih untuk bikin cuman padahal kita nggak mampu, udah nggak kuat lagi, udah meriang. Udah kira nangis waktu itu, udah nggak kuat, kira ada yang bantuin gitu. Lebih ke situ ya. Jadi karena kan kita itu sih badannya nggak capek banget sih gitu. Jadi kalau di saat kita lagi kurang sehat, terus kurang sehat juga mendadak. Kalau kurang sehat gitu nggak boleh nggak masuk emang? Karena mereka udah settingin yang libur ini, yang ini. Kalau ini udah ngepas sampai ada yang nggak masuk, mereka akan jadi kerjaan di hari satu jadi bisa double. Dan kita nggak enak jadinya yang lupa gitu. Iya, jadinya nggak enak, besok takutnya ditegor atau gimana gitu sih. Kekurangan orang juga sih kayaknya kayak waktu itu sih. Terus kalau dari jadwalnya capek banget nggak sih setiap hari kerja begitu? Sebenarnya dibilang capek sih capek, karena misalkan kita masuknya pagi. Sorry Val, itu kan nggak duduk ya? Diri terus ya? Berdiri terus, masalah dari itu kita udah meriang nih, di mall kan dingin, bikin minuman kan pegel tuh. Nah kita nggak bisa duduk, nah itu dia kita sedihnya tuh udah lemes tapi nggak bisa ini gitu. Jadi bener-bener udah tak berdaya. Kondisi sehat aja, diri terus capek banget ya? Capek banget tuh. Itu boleh duduknya pas kapan? Nggak boleh duduk, kalau istirahat doang. Serius? Kuat emang itu 8 jam, 9 jam diri ya, gitu? Ya makanya itu kita udah lenggang kaki, gimana biar nggak pegel. Caranya begitu, cuman udah buat enjoy aja, goyang-goyang. Itu pun kalau dari depan nggak boleh nyenderan ke tembok itu, kita harus duduk berdiri tegak begini. Itu pegelnya minta ampun. Curi-curi pandang di CCTV, kita pura-pura gini aja. Berapa lama kalau kerja di situ, Pak? Setahun lah. Kurang lebih. Capek nggak tuh? Capek, turun beratnya di situ. Kalau gue sih penasaran nih, kira-kira kalau di sana dapat gaji nggak sih? Terus dapat tunjangan apa nggak gitu macam-macam? Oke, kalau di sana cuma dapat gaji aja, itu pun UMR Jakarta yang berapa ya waktu itu? Ya kisaran berapa lah, lupa. UMR Jakarta lah kurang lebih ya. Tergantung dia mau di mana ya. Kalau kalian waktu pernah di Kelapa Gading di Jakarta, kurang lebih UMR Jakarta. Jakarta betul. Terus nggak dapat tunjangan lain-lainnya lagi sih, itu udah all in pokoknya. All in aja segitu sih. Maksudnya? Uang makan gitu-gitu? Oh, uang makan dapat. Uang makan masuk dapat. Tapi pokoknya intinya nggak besar lah, misalkan serame-rame konsumen atau store-nya itu capai target, kita nggak dapat apa-apa tetap. Tetap nggak ada rewards-nya. Nggak ada apa. Nggak ada komisi, nggak ada rewards ya. Cuman waktu itu tuh sempet ada, misalkan nih kita kan setiap bulan ada penilaian setiap kru gitu ya.
Nah jadi kita mulai dari nyekup creamer segala macam. Kalau nilai kita paling atas, kita di store itu ya, di store kita nilai kita paling atas, kita dapat tambahan 200.000. Oh gitu. Gitu. Sebulan sekali itu. Sebulan sekali. Jadi kita tuh berlomba-lomba untuk ngejar poin itu demi 200.000 itu. Terus kalian sering nggak dapat 200.000 itu? Karena waktu itu awalnya nggak dipercaya, tapi selalu pengen yang terbaik, akhirnya 4 kali dapat. Wih, 4 kali dapat. Lumayan ya. Daripada enggak. Daripada enggak. Iya gitu. Nah tadi balik lagi, gaji kurang lebih UMR. Terus uang makannya berapa di situ? Lupa ya berapa? Kayak 25 atau 30 kali ya? 25 atau 30 kali ya, lupa. Buat makan di food court masih bisa langsung habis, kurang malah. Dulu zamannya di La Piazza depannya ada warteg, bisa makan warteg. Murah kan? supaya bisa hemat ya, murah dan hemat ya. Nah, gitu. Dan enak sih memang. Iya, enak, warteg enak. Warteg enak. Iya. Gitu. Tapi kalau lagi pengen baru nombok sekali nggak apa-apa ya. lah. Gitu. Tapi jadinya nombok otomatis kan? Iya, nombok jadinya. Jadi intinya sih kalau kurang lebih ya UMR itu ya all in-nya ya. Plus dapat uang makan aja kurang lebih 25-30 ribu sehari. Iya, kurang lebih gitu. Tapi ya buat nabung-nabung mungkin ya bisa juga sih ya kalau asal orangnya. Tapi untuk hemat. nabung dengan gaji gitu ya harus berhemat dengan. Iya, benar-benar harus hemat lah ya. Apalagi di Jakarta kan. Iya, apalagi kita keras kerjanya kan di mall. Itu oh iya, betul banget. Untuk yang lainnya tuh kemungkinan ada. Iya, kemungkinan duitnya kepake itu ada pasti. ya. Kayak gitu sih. Gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nyari kerja, kalau mau kerja jadi barista di cafe bubble tea gitu ya, mungkin itu juga jadi salah satu alternatif ya. Cuman ya teman-teman harus tahu di situ kalau dari gaji dia UMR lah kurang lebih. UMR, betul. UMR, tapi ya sebenarnya sih itu ya tadi itu mungkin yang dicari bukan gajinya tapi ilmunya. Jujur kerja di sana tuh bukan nyari gaji sih waktu itu, cari ilmunya karena emang punya keinginan pengen punya usaha sendiri buat ilmu aja sih. Cuman udah bisa, maksudnya udah ngenalin semuanya, akhirnya keluar gitu. Ya, jadi kan sekarang juga apalagi bisnis bubble tea lagi menjamur di mana-mana, peluangnya mungkin masih terbuka juga. Kalau teman-teman mau buka sendiri bisa belajar dulu tuh di situ. Iya, betul. Bahannya apa aja, terus nentuin harganya gimana macam-macam ya. Iya, kita belajar juga sih di situ banyak. Oke teman-teman, jadi segitu aja obrolan singkat kita hari ini. Ya. Jadi mungkin bisa nambah wawasan juga mungkin buat teman-teman yang pengen tahu kalau jadi barista di mall-mall gitu, di cafe gimana sih rasanya. Kebetulan kalau Valen ini kan barista di cafe bubble tea ya. Semoga bermanfaat kontennya buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, di share, di like dan komen di bawah. Bye. Thank you Valen. Yuk.